Assalamualaikum, halo teman-teman. Kita masih di serial bimbingan perkawinan atau bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Dan kali ini kita memasuki materi yang ketiga, yaitu bagaimana mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga. Materi ini sangat penting bagi kita semua, terutama calon pengantin, bagaimana bisa mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga dalam menjalani kehidupan berumah tangga atau kehidupan suami dan istri. Untuk itu, mari kita ikuti penjelasan saya berikut ini. Teman-teman, tujuan dari materi ini yaitu yang pertama, peserta mengenali sumber-sumber konflik dan bagaimana mengelolanya dalam kehidupan rumah tangga yang dinamis. Tujuan yang kedua, peserta mengenali dan mampu mengantisipasi tantangan di dalam dan luar keluarga yang mengancam ketahanan keluarga. Sedangkan tujuan yang ketiga, peserta dapat membentengi diri dari berbagai kemungkinan yang dapat meruntuhkan keutuhan keluarga. Ada 3 sub-bahasan dalam materi ini. Yang pertama, sumber konflik dan ancaman ketahanan keluarga. Pokok bahasan yang kedua, cara mengelola konflik. Dan disusul pokok bahasan yang ketiga, yaitu tantangan keluarga masa kini. Adapun langkah dalam materi mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga ini ditempuh melalui alur sebagai berikut. Yang pertama akan dibahas perbedaan merupakan sunnatullah dari kehidupan manusia. Setiap keluarga pasti akan selalu menghadapi perbedaan-perbedaan tersebut, baik kecil maupun besar. Selanjutnya akan dijelaskan juga terkait dengan persoalan yang ada seringkali hanya berhenti sampai pada proses mencoba memahami tanpa mengerti. Respon terhadap perbedaan dapat dibagi menjadi 3, yaitu perbedaan yang pertama membutuhkan pemahaman, perbedaan hobi, makanan favorit, gaya berpakaian, tempat untuk hiburan, selera musik, film, dan lainnya. Yang kedua, membutuhkan dialog untuk lebih mendalami dan mengerti, misalnya dalam perbedaan budaya. Sedangkan respon yang ketiga terhadap perbedaan membutuhkan perubahan sikap. Dalam hal ini, perbedaan yang dirasakan tidak sesuai dengan norma sosial atau sikap atau perilaku yang dirasa mengganggu. Nah, kadang ada perbedaan lain yang muncul, misalnya perbedaan bahasa kasih. Setiap orang memiliki cara yang berbeda untuk menunjukkan rasa cintanya, dan karena itu dia mengharapkan hal yang sama dari pasangannya. Bahasa kasih yang berbeda membutuhkan kesadaran pasangan suami istri untuk saling mengenali dan memenuhi sesuai kebutuhan masing-masing. Tentu dalam hal ini membutuhkan pola komunikasi yang baik, bagaimana seharusnya suami atau istri bersikap, bertutur kata dengan pasangannya. Selanjutnya, salah satu menjaga kelanggengan keluarga adalah menjadikan keluarga sebagai tempat belajar, begitu pula dalam hal belajar mengelola konflik. Dalam hal ini, bagaimana pasangan, suami dan istri bersama-sama belajar untuk mengenal, belajar untuk melakukan, belajar untuk menjadi, dan belajar untuk menjalani. Konflik dalam keluarga dapat terjadi karena berbagai persoalan. Misalnya, pasangan tidak merasa terpenuhi kebutuhannya, hubungan yang tidak setara, perbedaan budaya, dan juga pembagian peran dan tanggung jawab yang tidak dikomunikasikan dengan baik. Prinsip dalam menyelesaikan masalah, masing-masing pihak berusaha untuk menempatkan dirinya pada posisi di tengah,
sehingga tidak terjadi berpikir menang-menangan, akan tetapi bagaimana melakukan sinergi untuk bersama-sama memahami dari persoalan-persoalan tersebut dan masing-masing pihak saling terbuka untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Teman-teman, dalam materi ini juga akan dijelaskan beberapa bentuk perkawinan berisiko, misalnya perkawinan siri, perkawinan poligami, adanya KDRT, ancaman narkoba, pornografi dan pornoaksi, ancaman radikalisme agama, dan hidup terpisah berjauhan. Selanjutnya, teman-teman juga akan dikenalkan dengan beberapa lembaga sebagai pemberi layanan keluarga. Ada BP4, ada BNN, ada BNP, ada BNK, LBH, LSM perempuan, pengadilan agama, panti rehabilitasi, pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak, dan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan layanan keluarga. Teman-teman, untuk memahami sebuah konflik dalam rumah tangga, maka pasangan perlu mengenali dan menyadari adanya tantangan internal dan juga tantangan eksternal dalam berkeluarga. Tantangan internal misalnya adanya kecemburuan, kesetiaan yang diragukan, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, perilaku anak, dan tuntutan kebutuhan, serta hal-hal lainnya. Adapun tantangan eksternal, misalnya adanya budaya hedonisme, materialisme, konflik sosial, narkoba, pornoaksi, dan persoalan-persoalan eksternal lainnya yang bisa mengganggu ketahanan keluarga. Baiklah teman-teman, sampai di sini sekilas terkait dengan materi mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga sebagai salah satu materi dalam bimbingan perkawinan atau bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Semoga gambaran ini bisa bermanfaat dan jangan lupa ikuti terus channel ini untuk mendapatkan materi-materi berikutnya dalam bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.